warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, puja dan puji syukur kehadirat Allah yang hingga kesempatan kali ini limpahan nikmat dan karunia-Nya tercurah pada kita semuanya sehingga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut setianya, insya Allah termasuk kita semuanya. Satu kesyukuran yang tidak ternilai, kita masih diberi usia oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyongsong hadirnya bulan istimewa, yaitu bulan Ramadan. Yang menjadi pertanyaan adalah, siapkah kita menyambut kehadiran tamu istimewa itu? Tamu kita istimewa, mestinya kita menyambut dengan persiapan yang istimewa. Kalau kita menyambut seorang tamu yang istimewa dengan penuh dengan persiapan, maka sekarang pertanyaannya, sudah siapkah kita? Lalu apa yang harus kita persiapkan? Untuk menyambut hadirnya bulan Ramadan, kita butuh 4 persiapan. Persiapan yang pertama saya sampaikan persiapan rohiyah, roh kita, persiapan dari dalam diri kita, persiapan rohani kita. Lalu yang kedua ada persiapan ilmiah, ilmu kita, pemahaman kita seputar pada ibadah puasa Ramadan, fikihnya, syariatnya, hal-hal yang menjadi keutamaan, hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan, dan berbagai hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Lalu persiapan yang ketiga yaitu persiapan jasadiyah. Kalau tadi sudah persiapan rohani, sekarang persiapan jasmani, fisik kita. Kemudian yang terakhir tentu saja persiapan maliyah kita atau persiapan harta kekayaan kita. Pemirsa, apapun keadaannya, kita sebaiknya menyambut datangnya bulan Ramadan dengan sukacita. Ada satu ungkapan, man fariha bitukuli Ramadana haramaulahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang menyambut hadirnya bulan Ramadan dengan perasaan sukacita, maka jasadnya haram masuk api neraka. Hal ini tidak cukup dengan kita berkata, aku suka besok Ramadan. Tapi kata suka dalam memasuki bulan Ramadan harus kita wujudkan dengan upaya, dengan tindakan, dengan amal yang nyata. Sehingga kita betul-betul menunjukkan bahwa kita suka dengan hadirnya bulan Ramadan. Sebagaimana saya ungkapkan di depan, persiapan yang pertama adalah persiapan rohiyah, rohani kita. Kita sucikan rohani kita. Kita bersihkan dari segala bentuk dan segala macam penyakit. Kita songsong Ramadan dengan tempat cawan yang penuh dengan kebeningan, atau dalam hal ini kebeningan hati kita. Agar hati kita bening, agar hati kita sehat, agar rohani kita sehat, tentu kita harus mengenal apa saja yang mengotori hati kita. Apa saja yang membuat hati kita berdebu. Apa saja yang membuat hati kita tertutup sehingga tidak mampu menerima kebaikan-kebaikan yang mengalir selama bulan Ramadan. Hati kita bisa jadi ternodai oleh adanya prasangka buruk, oleh adanya dendam, oleh adanya kufur, oleh adanya iri hati dan dengki, dendam, kesumat. Ini semua merupakan satu penyakit yang akan mengotori hati kita.
Ketika hati kita kotor, berarti kebaikan dan keistimewaan bulan Ramadan tidak akan mampu menembus sampai relung hati kita karena hati kita tertutup. Satu contoh jamaah dan para pemirsa, sekarang di saat terjadinya wabah corona COVID-19, ada secara khilafiyah yang masih berkenan dan berani tindak masjid. Tapi ada himbauan yang tidak perlu kita beribadah ke masjid. Sebenarnya ini kalau kita itu nanti dengan pikiran yang cerdas, tidak perlu saling mengolok-olok. Yang berangkat ke masjid mestinya sudah memakai standar pemikiran bahwa masjid tempat tinggalnya itu masuk wilayah atau zona hijau, sehingga merasa nyaman dan tenang. Sementara himbauan yang muncul adalah himbauan skala nasional yang sekarang ini wabah memang menasional. Sehingga yang tidak ke masjid tidak perlu menganggap dirinya lebih beriman, lebih baik sehingga tidak masjid. Yang tidak pergi ke masjid karena keadaan, karena ketidakberanian, karena saya husnudzon karena ketaatannya pada anjuran, tidak perlu mengolok-olok yang pergi ke masjid. Memasuki bulan Ramadan, hentikan berbagai hujatan. Kiriman video yang bernada provokatif, yang bernada ekstrim, yang bernada menghujat, yang menimbulkan keresahan, hentikan. Kita saling toleransi, yang tidak ke masjid dengan protokol masuk masjid. Kita pakai hand sanitizer, kita pakai masker, kemudian kita tidak batuk, tidak sakit, tidak bersentuhan. Ini harus kita taati. Yang tidak tindak ke masjid, sekali lagi jangan sekedar mengirimkan video-video untuk menghujat, karena apapun video yang kita kirimkan adalah cermin yang ada di hati si pengirim. Kalau video yang dikirim berupa hujatan, berarti hati si pengirim juga sedang menghujat. Hati-hati, ini kita masuk bulan Ramadan, kita harus mari kita menggunakan media sosial dengan cara yang cerdas. Kalau kita mendapatkan kiriman, harus kita tabayun, benarkah kiriman itu? Kalau itu memang satu kebenaran, masih harus kita pikirkan, apakah video ini saya pakai sendiri atau saya kirimkan ke pihak lain? Kalau saya kirimkan ke pihak lain, seberapa manfaatnya, seberapa madorotnya, dan bagaimana dampak atau efeknya. Jadi sekali lagi, mari kita menjadi pengguna media sosial yang cerdas, yang tidak menimbulkan provokatif, yang tidak menimbulkan adu domba. Pemirsa dan Bapak Ibu serta jamaah yang dirahmati Allah, mari kita jaga, kita berikan maaf kepada siapapun. Saya ungkapkan dalam story saya, memberi maaf karena diminta itu biasa. Memberi maaf tidak diminta, bahkan yang kita beri maaf saja tidak tahu, itu sungguh menjadi orang yang istimewa. Sedangkan tidak memberi maaf, sekalipun dimintai maaf, itu sungguh luar biasa angkuhnya. Mari kita menjadi orang yang istimewa untuk menyambut hadirnya bulan yang istimewa. Hilangkan dari serai dengki, hilangkan dari kufur, hilangkan dari dendam kesumat, hilangkan dari lesan yang tidak benar. Mari kita sambut bulan Ramadan dengan penuh kebeningan hati, kebeningan jiwa, kebeningan pikiran yang kita implementasi dalam perbuatan kita. Jamaah yang dirahmati Allah dan segenap pemirsa, lalu yang kedua menyambut bulan Ramadan dengan persiapan ilmiah. Ilmu kita, mungkin dalam video berikutnya bisa lebih saya kupas banyak, tapi yang pasti begini, ketika Ramadan kita harus persiapan ilmu. Kita pahami puasa Ramadan itu hukumnya apa toh,
wajib. Diwajibkan kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Kuatkah orang-orang yang beriman? Insya Allah kuat. Karena perintah puasa Ramadan sudah diuji cobakan kepada orang-orang, nenek moyang, para pendahulu kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana yang telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi optimis, kita mampu menghadapi bulan Ramadan, kita bisa. Ini yang pertama, kita harus punya ilmunya. Kalau kita punya ilmunya, tentu kita akan memahami apa saja yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan pahala puasa, apa yang menambah nilai selama puasa, apa yang bagus kita lakukan dan apa yang sebaiknya kita tinggalkan. Ini kalau kita tahu ilmunya. Lalu untuk apa berpuasa? Ternyata berpuasa untuk mendapatkan derajat setingkat lebih baik setiap tahun, setingkat lebih baik dan lebih baik. Akhirnya kita menuju menjadi insan la'allakum tattaqun, yang insya Allah semakin kita berpuasa di bulan Ramadan maka akan semakin ketakwaan kita bertambah. Pemirsa, persiapan yang kedua, ilmiah. Kita punya ilmunya. Kita tidak ngawur. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Janganlah kamu menjalankan, janganlah kamu mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu pengetahuan. Pemirsa dan jamaah semuanya, yang pertama tadi persiapannya persiapan rohani kita. Yang kedua persiapannya persiapan ilmiah, ilmu kita. Lalu yang ketiga adalah persiapan jasadiah, jasad kita, persiapan fisik kita. Dalam situasi pandemi, dalam situasi banyak penyakit seperti ini, sebenarnya yang perlu kita jaga adalah imun dari dalam diri kita. Mari kita jaga diri kita dengan istirahat yang cukup. Sekalipun kita berpuasa, kita beri nutrisi yang hebat, vitamin C terutama, sehingga kita akan membentuk satu kekebalan, kekuatan dari dalam tubuh kita. Andai ada virus yang masuk, kalau memang kondisi dari dalam tubuh kita ini kuat, kondisi kita itu prima, insya Allah virus itu kalah dengan imun yang kita produksi dari dalam diri kita. Oleh karena itu, monggo, tidak perlu kita melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak penting, yang penuh kemubaziran. Jangan stres, takut corona harus, tapi takut berlebihan sehingga stres jangan. Kita khawatir loh, kita nanti mati bukan karena corona tapi mati karena stres. Tapi semuanya tidak, mati itu karena Israel datang. Jadi ada orang sampai berpikir stres menghadapi corona, sehingga umurnya tidak panjang, fisiknya tidak bermanfaat, bukan karena virus coronanya, tetapi karena ketakutan dan stresnya. Mari kita tetap berupaya, kita berusaha, kita protokoler dalam menyambut, dalam menjalani, dalam melaksanakan ibadah, tetapi juga jangan takut secara berlebihan. Insya Allah, Allah memberikan seperti itu, ada hikmah yang terbesar. Apa hikmahnya? Coba pemirsa, kita lihat ada dalam salah satu ayat di surat Ad-Dukhan, surat ke-44 ayatnya 38. Allah Subhanahu wa taala berungkap, wa ma khalaqna samawati wal ar wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidaklah kami Allah bermain-main menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi serta semua yang ada di antara langit dan bumi itu bukan main-main. Artinya ada maksud dan tujuannya. Corona ada di antara langit dan bumi. Diciptakannya corona pasti ada tujuannya. Yuk kita mencoba introspeksi diri. Ketika tidak ada wabah corona, semua orang bebas keluar,
Coba kita lihat bulan Ramadan seusai asar. Apakah kita bertafakur di dalam masjid? Apakah kita berzikir? Apakah kita membaca Al-Quran? Apakah kita berdoa sambil menunggu kumandangnya adzan maghrib? Yuk coba kita tanya pada hati kita, apakah di hari-hari biasa kita menunggu kumandang adzan maghrib bulan Ramadan dengan membaca Quran, dengan taklim, dengan tolabul ilmi, dengan berzikir? Sedikit sekali. Kebanyakan kita sibuk untuk mempersiapkan acara buka bersama. Kita ada istilah ngabuburit, ada istilah jalan-jalan ke pasar Ramadan. Sore semuanya dikemas yang menyenangkan. Sehingga menjelang buka, bukannya kita masuk dalam masjid, bukannya masuk ke dalam rumah untuk baca Quran, untuk berzikir, tetapi kita sibuk di sepanjang jalan hanya untuk mencari kenyangnya perut. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin ini teguran yang paling hebat dari Allah. Selama ini kita mengatakan Ramadan bulan istimewa, tetapi kita tidak menggauli Ramadan itu dengan istimewa. Kita hanya seremonial saja. Coba kita lihat, seringnya kita sibuk mempersiapkan buka bersama, maghribnya terlambat. Kita pilih sebuah restoran yang menunya hebat, tetapi tempat sholatnya sangat terbatas. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Kita butuh istighfar, istighfar dan istighfar. Apa sebenarnya mau Allah menciptakan kondisi bulan Ramadan yang seperti ini? Yang terakhir, apa yang perlu kita siapkan setelah kita persiapan rohani, persiapan ilmu, kemudian persiapan jasmani, fisik kita yang kuat, maka yang terakhir adalah persiapan limaliyah. Limaliyah adalah harta. Kita mempersiapkan rezeki, kita mempersiapkan harta, bukan untuk bermewah-mewah ketika buka, tetapi ketika kita tahu bahwa apapun amal kita di bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan. Kita berpikir selama bulan Ramadan kita mau sedekah, kita mau infak, syukur kita mampu membayar zakat. Kita berbagi dengan tetangga, dengan sanak, dengan saudara, dengan orang tua kita, maka kebanyakan orang akan menghimpun hartanya dalam hitungan minggu, bulan, bahkan tahun. Selesai Ramadan tahun lalu, kita sudah berpikir, aku harus ngumpul ke, aku harus nabung. Untuk apa? Untuk Ramadan yang akan datang. Nah, insya Allah yang namanya bulan istimewa harus kita sambut dengan istimewa. Bukan hanya istimewa di lisan kita, istimewa di bibir kita, tapi betul-betul istimewa cara kita menyambutnya. Penyambutan itu disebut istimewa kalau kita penuh dengan persiapan. Apa yang kita siapkan tadi sudah saya sampaikan. Nah, kalau persiapannya sudah matang, Ramadan kemudian tiba, maka 1 bulan kita jalani Ramadan. Ramadan akan meninggalkan kita dengan penuh kepuasan. Kalau Ramadan dengan puas pergi meninggalkan kita, kita berharap tahun berikutnya, dan tahun berikutnya kita masih mampu menikmati bulan Ramadan kembali. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah dan pemirsa dimanapun berada, itu yang saya sampaikan. Sekali lagi bahwa Ramadan yang istimewa, mari kita sambut dengan istimewa. Sebelum saya tutup, saya selaku pembicara pada kesempatan kali ini, dan seringnya saya menyampaikan berbagai materi dengan penuh keterbatasan dan kesalahan saya. Tidak ada kesalahan disengaja, tapi yang ada kesalahan yang disadari maupun kesalahan yang tidak kita sadari, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marhaban ya Ramadan, selamat datang ya Ramadan. Mari kita sambut dengan sukacita, dengan ibadah yang ringan, dalam arti hati kita yang ringan, pertanda kalau kita ikhlas. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.